siapa di sini yang udah baca surat gugatan perceraian Ria Ricis dan Rian? Menurut gue sih si Rian ini rada jadi si Ria sama Rian ini nikah pada tanggal 12 November 2021 dan dikaruniai anak pada tanggal 26 Juli 2023. Tapi dari April 2022 mereka ini udah nggak harmonis. Dan di sini diketahui kalau mereka ini terakhir kali melakukan hubungan suami istri pada tanggal Januari 2023. Di sini akar permasalahannya adalah komunikasi antara kedua belah pihak. Si Ria ini habis nikah kan langsung hamil dan sedikit sensitif. Sedangkan si Rian ini kalau mau apa-apa itu bukan sesuai persetujuan istri tapi sesuai persetujuan si ibu atau si keluarga si Rian. Di sini ini si Rian ini maksudnya sebagai kepala keluarga kan fokus nafkah ini harusnya kepada istri dong, pada keluarga inti gitu. Jadi si Rian ini lebih fokus ke keluarganya dan lebih nurut kepada ibunya dibanding kepada istrinya. Kasih Ria lagi hamil dan sedikit itu kan si Ria ini butuh kasih sayang dari suami, perhatian, support. Tapi si Rian ini di sini malah kayak main sampai malam, main bola. Terus ntar kalau sampai di rumah kamu tuh harus ngertiin aku, ego kamu terus yang kamu tuh orangnya keras, ego kamu terus yang harus diturutin. Pokoknya si Rian tuh di sini nggak ada sama sekali perhatian ke istri. Dan lebih sakitnya lagi, si Ria ini pernah kayak minta nafkah batin, tapi si Rian itu selalu ngomong nih kalau aku nggak nafsu gitu karena punya kamu rata gitu, aku kecil terus kamu harusnya makan yang banyak. Si Ria jadi kena mental gitu sampai si Ria ini pengen operasi implant biar suaminya itu nafsu lagi dia. Selain rada ternyata dia nyari yang agak mil gemoy. Pada bulan November 2023 si Rian ini tiba-tiba memindahkan barangnya tanpa sepengetahuan si Ria dari rumah mereka. Bener-bener udah sakit hati ya, udah gak dikasih nafkah batin, dicuekin, terus dibilang kurang menggairahkan gitu kan. Lucunya lagi kemarin gue baca pas sidang, ternyata dari pihaknya Rian itu meminta buat hak asuh Moana, tapi si Ria wajib buat ngasih nafkah. Lucu gak sih? Kebalik gak sih? Tapi akhirnya pihak dari pengadilan agama mengabulkan permintaan dari Ria sehingga Ria dan Rian resmi bercerai dan hak asuh anak dijatuhkan kepada Ria dan Rian wajib menafkahi Moana 10 juta setiap bulan. Di kasus ini kita wajib pelajari kalau kita mau nikah itu jangan cuma kayak kita pengen nikah gitu terus kayak siapa aja yang datang, yang penting ada kepastian gitu. Kita wajib lihat dulu karakter orangnya, seperti apa orangnya, kelebihan kekurangannya. Jadi kalau kita tahu nih kekurangannya seperti ini, kita bisa cari cara buat mengcounter kekurangan itu. Buat cewek-cewek jangan asal kalian terima lamaran dari cowok, apalagi cowok itu nggak kalian kenal sama sekali gitu kan. Takutnya emang kejadiannya kayak gini. Kalian wajib kenal siapa calon suami kalian. Guys, lagi heboh, bukan lagi heboh ya, tapi heboh lagi kasus perceraian artis youtuber sama apa ya, laki itu kerjaan aku sih. Nah itulah ya, maksudnya gue bukan yang mau ngejenggalin orang atau gimana gitu ya. Gue aja sampai nggak tahu yang lakinya kerjanya apaan gitu kan. Artinya apa? Artinya adalah kita sebagai laki-laki, mau gaji kita kecil atau penghasilan dari istri kita jauh lebih tinggi daripada kita, yang penting sebagai kepala keluarga kita jelas punya pekerjaan, ya kan? Orang tahu kita kerja dan istri kita tahu bahwa kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Mau gimana pun kita adalah kepala keluarga, ya kan? Yang intinya kita menjadi panutan buat anggota keluarga, anak, istri, ya kan? Kalau kitanya aja udah nggak kerja, bergantung hidupnya sama istri kita, suami-suami nih ya, gimana lo mau jadi contoh yang baik buat anak lo, ya kan? Dan kemudian para istri, kalau bisa hargailah suamimu. Berapapun misalkan suamimu memberimu, ya dihargai. Ini tidak ada hubungannya dengan si artis ini ya, selebgram. Ini sambungannya aja ketika si suami itu punya gaji lebih kecil dan dia berusaha untuk memberikan kepada istrinya. Istri
Artinya terimalah dengan penuh rasa syukur. Itu adalah bukti bahwa suamimu bertanggung jawab pada dirimu dan pada keluarga beserta anak. Tukurian klasifikasi uang 500 juta. Ya, di video yang sudah beredar potongan-potongannya, kalau fullnya mau lihat ada di aplikasi sebelah ya, tinggal dicek sendiri sebelum videonya di take down. Ya, jadi di sini Tukurian tuh lagi klarifikasi tentang poin-poin yang ada di surat gugatan dari Ria Ricis. Nah, salah satu poin penting yang dibahas itu terkait uang transfer 500 juta dari Ria Ricis. Nah, menurut Tukurian, uang itu bukan dikasih secara cuma-cuma oleh Ria Ricis. Jadi Ria Ricis tuh bilang kalau itu tuh kasih atau ngasih aja gitu tuh hanya di dalam surat gugatan itu, dan itu tidak sesuai dengan apa informasi yang Tukurian dengar tentang uang 500 juta itu. Tukurian mengklaim kalau uang 500 juta yang dia dapat itu adalah hasil dari endorsement dan kerjaan yang sudah dia selesaikan sesuai dengan SLA-nya. Sedangkan di surat isi gugatan itu menyatakan kalau uang 500 juta itu ya dari Ria Ricis aja gitu, kasih dengan embel-embel pekerjaan. Alhasil ya Tukurian menerima, karena menurut pengakuan dari Tukurian dia nggak pernah menerima uang sepeser pun dari istrinya kalau dikasih secara cuma-cuma. Sedangkan kalau berdasarkan isi surat gugatan yang udah kita baca bersama, di situ awalnya itu Tukurian tuh katanya tuh mukanya kayak gak enak gitu, terus marah-marah gitu. Nah, setelah ditransfer uang 500 juta dia tuh langsung senyum, langsung seneng. Nah, ditampik nih sama Tukurian. Ya kan Ria Ricis juga kasih keterangan pasti nggak bakal tahu kan kalau kedepannya ini isi surat gugatan bakal tersebar luas gitu. Ya berarti Ria Ricisnya juga nggak ada maksud untuk menyerang atau merendahkan marwahnya mantan suaminya atau Tukurian. Kebetulan saja isi surat gugatan itu bocor ke publik, jadi semua publik tahu, dan di sini pasti Tukurian merasa marwahnya itu dijatuhkan gitu ya. Ya intinya kita udah dengar dari kedua belah pihak ya. Kalau menurut Ria Ricis ya tanggapan Tukurian setelah dikasih uang sama sebelum dikasih uang tuh seperti itu. Tapi dari Tukuriannya menampik, dia bilang kalau misalkan uang itu bukan uang kerjaan tuh dia nggak bakal terima. Intinya di sini mereka kurang komunikasi. Jadi jangan jatuhkan pihak manapun dan jangan jatuh sembarangan ya guys. Semoga kesalahpahaman ini cepat kelar, walaupun pengadilan sudah memutuskan mereka berpisah, tapi semoga hubungan mereka tetap baik-baik. Di kasus perceraian artis yang lagi viral saat ini, ada satu hal yang menarik perhatian aku, yaitu ternyata setiap kali sang istri mencoba untuk ngobrol atau deep talk sama suaminya, sang suami selalu menjawab mau ngobrolin apa, kan tiap hari kita udah bareng-bareng. Hal ini pada akhirnya membuat sang istri itu merasa kesepian dan gak punya teman untuk berbagi cerita dalam pernikahannya. Ini mungkin kelihatan simpel ya, tapi sebenarnya sangat menyakitkan bagi sang istri yang merasakan hal tersebut. Setelah cukup dewasa, aku sadar bahwa kriteria utama dalam mencari suami yang baik adalah bukan dia yang paling ganteng supaya bisa dipamerkan ke teman-teman kita, bukan yang paling banyak uang supaya bisa memberikan semua yang kita mau, dan juga bukan yang paling cepat mengajak kita menikah. Menurut aku hal-hal tersebut baik, tapi hal tersebut bukan menjadi indikator bahwa seseorang benar-benar tulus sayang sama kita. Menurutku indikator utama seorang laki-laki benar-benar tulus sayang adalah dia mau menurunkan egonya untuk benar-benar mendengarkan, berkomunikasi, dan mencoba memahami apa yang pasangannya butuhkan. Wanita dan pria itu punya tipe komunikasi yang berbeda. Wanita itu se-introvert apapun dia pasti suka sharing tentang masalahnya ke teman-teman terdekatnya. Dia suka merasakan didengar, walaupun mungkin belum langsung ketemu nih solusi dari permasalahannya tersebut. Wanita perlu merasa didengarkan dan divalidasi perasaannya. Sedangkan pria itu biasa nggak suka terlalu ngomongin masalah pribadi atau mendengarkan curhatan pribadi seseorang, kecuali dia benar-benar sayang dengan orang tersebut. Oleh karena itu, saat kamu memilih pasangan hidup, pastikanlah dia adalah orang yang bisa diajak berkomunikasi, yang mau mendengarkan cerita randommu dan keseharian kamu, sambil juga menceritakan keseharian dia, dan enggak menganggap hal tersebut adalah buang-buang waktu, yang mau mendengarkan keluh kesah masalahmu dan
dan gak menganggapnya sebagai beban, tapi malah mencoba untuk menemukan solusinya bersama-sama. Yang enggak menganggap kamu berlebihan saat bereaksi emosional terhadap sesuatu, tapi mencoba menenangkan dan mengerti perasaanmu. Percayalah, capek banget loh berada dalam suatu hubungan di mana kamu overthinking sendirian. Saat seseorang yang mestinya paling memahami kamu selalu menyepelekan masalah dan menghindar saat diajak ngobrol. Orang yang sayang sama kamu pasti akan berusaha memahami kamu. Ria Ricis, sang YouTuber ternama di Indonesia, akhirnya balas semua hinaan Teuku Ryan yang pernah Teuku Ryan lontarkan selama berumah tangga dengannya. Pembalasan yang dilakukan Ria Ricis kepada Teuku Ryan tersebut turut didukung oleh banyak pihak, terutama dari kalangan penggemarnya yang dikenal dengan nama Ricis Lovers. Bahkan, beberapa sahabat dekatnya dari kalangan artis dan pengusaha juga ikut memberikan support kepada Ria Ricis yang berencana untuk membalas hinaan dari Teuku Ryan, mantan suaminya itu. Adapun pembalasan hinaan yang dilakukan Ria Ricis kepada Teuku Ryan adalah ibunda dari Moana itu ingin menambahkan berat badan agar terlihat sedikit gemuk, seperti yang diinginkan oleh Teuku Ryan selama ini. Sebagaimana yang diketahui, satu di antara penyebab perceraian Ria Ricis kabarnya adalah karena hinaan kurang gemuk. Mantan istri Teuku Ryan kini melakukan perubahan pada tubuhnya. YouTuber Ria Ricis diketahui tengah menjalani program untuk menaikkan berat badannya. Sebab, Ria Ricis sempat tak percaya diri seusai tubuhnya dikomentari terlalu kurus oleh Teuku Ryan. Ria Ricis kini rajin berolahraga dan menjaga makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sebagaimana diketahui, wanita yang disapa Ricis ini ngotot menaikkan berat badannya karena dinilai terlalu kurus. Saat keduanya masih bersama, Teuku Ryan meminta kepada sang istri untuk menambah berat badannya. Lantas, hal itu membuat Ricis merasa tertekan dan kini mulai bangkit kembali. Ia memperlihatkan video tengah menjalani program untuk menaikkan berat badannya. Emang bawaannya kurus dan mungil, untung udah diisi pakai cinta dan otot, ujar Ria Ricis dikutip dari laman Instagram pribadinya Ria Ricis 1795. Ibu satu anak ini sangat berharap program yang ia jalani membuahkan hasil. Meski baru naik 3 kg, Ricis mengaku sangat senang. Kelihatan gemukan gak? Hehe, sekarang berat badan 47 kg dari 43 kg, kata Ricis. Ricis menegaskan, ia menjalani program menaikkan berat badan ini atas kemauannya sendiri. Ini keinginan aku sendiri kok. Udah naik 3 kg, pungkasnya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Ria Ricis bakal berangkat haji tahun ini setelah rumah tangganya bersama Teuku Ryan diputus cerai. Untuk keberangkatan haji, Ria Ricis akan bersama 2 kakak perempuannya. Hal itu diungkapkan kakak dari Ria Ricis, yakni Oki Setiana Dewi. Oki menyebut saat ini sudah mulai melakukan persiapan jelang keberangkatan mereka. Ia mengaku, keberangkatan haji tersebut memang sudah direncanakan. Insya Allah, kalau Allah mudahkan rencananya memang tahun ini insya Allah kami akan berangkat haji. Yang ikut itu saya, Cindy, dan Ria Ricis, kata Oki Setiana Dewi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Insya Allah kami akan berangkat haji bertiga pada tanggal 12 Juni 2024 sampai Juli. Persiapan tentunya sudah ada manasik haji, ujarnya. Lebih lanjut, ujar Oki, ini merupakan kali pertama Ria Ricis dan Cindy melaksanakan ibadah haji. Sebagai kakak, Oki pun menyarankan adik-adiknya untuk mempersiapkan fisik dan kesehatan yang prima. Ini haji pertama bagi Ricis dan Cindy, dan saya sebagai petugas para jamaah haji, ucapnya. Ibadah haji ini kan ibadah fisik ya, semua jadi mudah-mudahan bisa sehat, tandas Oki.